saat ini sudah berada di salah satu sekolah taman kanak-kanak favorit di Tuan Negeri, yaitu TKN Pembina Tuan Negeri. Sekolah ini sudah berdiri kurang lebih 15 tahun, akan baru 1 tahun ini mendapat status negeri dari pemerintah. Dulunya sekolah ini bernama PAUD Sri Rezeki. Sekolah ini berlokasi di Desa Jayabakti, Kecamatan Tuan Negeri, Kabupaten Musirawas. Fasilitas sarana dan prasarana juga cukup lengkap seperti adanya tempat menunggu untuk wali murid. Dilengkapi juga dengan berbagai permainan yang bisa digunakan anak bermain saat istirahat, seperti ayunan, cungka-cungkit, permainan putaran, dan masih banyak lagi. Dan yang paling utama pastinya adanya gedung untuk anak belajar, dan di sini ada 2 gedung dengan 5 kelas. Baiklah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Eriliana selaku salah satu pendidik di TKN Pembina Tuan Negeri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dengan terhindar dari virus corona. Amin. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga imun tubuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Ya. Jadi begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu, apakah di sekolah TKN Negeri Pembina Tuan Negeri ini juga menerapkan kurikulum pendidikan? Ya, kita menerapkan kurikulum tersebut. Nah, kurikulum apa Bu yang diterapkan? Kita menggunakan kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum K13 itu apa Bu? Tolong dijelaskan Bu. Ya, untuk kurikulum 2013 itu kita adalah kurikulum pedoman bagi pendidik untuk menentukan kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan isi pembelajaran tersebut. Lalu untuk bedanya sendiri Bu antara K13 dengan kurikulum yang dulu atau KTSP itu apa? Ya, untuk KTSP kita menentukan standar isi terlebih dahulu, baru menentukan SKL atau standar kompetensi lulusan. Sedangkan kurikulum kita menentukan SKL-nya dulu, baru menentukan standar isinya. Untuk pembelajarannya sendiri Bu, pelajaran apa yang diberikan kepada anak-anak? Untuk di dalam kelas kita mengajari anak belajar sambil bermain. Di situ kita menyediakan media pembelajaran, ada media puzzle, balok, dan Lego. Di situ kita menggunakan media tersebut agar dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan yang ada pada diri anak tersebut. Apakah di TK itu anak tidak belajar? Sebenarnya kalau kita belajar membaca itu belum ya. Kita di sekolah itu hanya untuk mengajari anak mengenal huruf, mengenal angka, dan kalau ada ini kita mengajari mengenal warna. Untuk membaca sendiri Bu, kenapa di TK itu anak tidak boleh membaca? Sedangkan ketika anak sudah kelas 1 SD, guru SD itu menuntut untuk anak itu bisa membaca. Sebenarnya untuk di masa kanak-kanak itu adalah masa golden age ya, masa-masa keemasan. Jadi di sini kita tidak boleh memaksa anak untuk belajar membaca. Di sini kita mengajarkan anak untuk mengembangkan pemikirannya dengan metode mengenal warna, mengenal bentuk, dan cara menyusun puzzle tersebut. Untuk kan dalam situasi pandemi ini pemerintah menganjurkan belajar itu melalui daring. Lalu di TKN ini apakah daring juga atau tetap tatap muka tapi dengan beberapa syarat? Ya, kita masih tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan tatap muka, tapi kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Di sekolah sendiri menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, bahkan menyediakan masker bagi anak-anak yang tidak membawa masker, sehingga nanti kita dapat belajar dengan efektif. Nah, untuk jamnya itu berapa jam Bu? Untuk masa pandemi ini kita hanya menggunakan waktu 60 menit atau 1 jam. Nah, apakah efektif itu? Sebenarnya dibilang efektif ya efektif, dibilang tidak ya tidak. Apalagi di sini kita baru awal masuk ya. Waktu awal masuk ini kita banyak mengajari anak untuk menggunakan pensil. Misalnya anak-anak belum ada yang bisa memegang pensil. Padahal proses tersebut membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan waktu yang sebegitu singkat kita masih kurang efektif lah. Kita kan baru saja memasuki tahun ajaran baru kan Bu. Nah, untuk sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB itu menggunakan jalur apa Bu? Di sini kita menggunakan 2 jalur, yaitu jalur zonasi dan afirmasi. Untuk jalur zonasi tersebut kita mengambil dari desa setempat dan desa tetangga. Dan untuk jalur afirmasi kita sedikit memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu agar tetap bisa melakukan kegiatan pembelajaran di TK. Nah, untuk jumlah siswanya nih Bu, berapa Bu untuk tahun ini Bu? Tahun ini 66 anak, 66 siswa. Apakah dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan untuk jumlah anak Bu? Alhamdulillah, untuk tahun kemarin ada 63 siswa atau peserta didik. Untuk sekarang tahun ini kita ada 66 siswa. Alhamdulillah.
Baiklah, mungkin hanya itu saja Bu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, Semoga sama-sama. apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Eni Riana selaku salah satu pendidik di TKN Negeri Pembina Tuhan Negeri. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.